Baik, kerabat Trasdipa dimanapun berada. Kita lanjut lagi ya dengan saya Bina Briantara di program acara Ruang Cinta Antar Waktu. Kita lanjut lagi obrolan kita yang lalu tentang eh, gaji UMR pengen jadi miliarder. Bisa nggak sih? Nah, kita bahas di sini ya. Jadi kita lanjutin aja yang kemarin ya ke cerita yang sempat keputus. Bahwa waktu kemarin pandemi itu benar-benar situasi di mana saya itu eh, perencanaannya tidak sesuai lagi. Ya, ini echonya kebanyakan. Ya, suaranya agak gaung ya. Jadi karena situasi yang sudah berubah, karena situasi yang tidak lagi sesuai dengan rencana, karena itu adalah situasi yang di luar perencanaan, di luar prediksi, sehingga reserve money saya pada saat itu benar-benar defisit. Sehingga bisa dikatakan kondisi saya saat itu lepas dari pandemi, pada saat kita mulai membuka diri, kondisi saya jauh lebih buruk daripada teman-teman yang punya gaji UMR. Nah, ya, kenapa lebih buruk? Karena kalau yang gaji UMR tiap bulan masih pasti dapat, ya toh, meskipun sesuai UMR, ya kan, meskipun katanya nggak banyak, tapi setiap bulan pasti dapat. Sementara saya pada saat itu benar-benar tidak bisa melebihi apa yang teman-teman UMR miliki. Ya, sehingga pada saat itu kita harus berakal, kita harus untuk bisa melepaskan diri, sehingga kita harus benar-benar memulai dari titik terbawah. Nah, itu adalah suatu situasi di mana bisa saja hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, apabila itu terjadi, apakah kita sudah siap? Saya tidak siap kemarin. Seandainya waktu itu saya sudah dalam posisi yang memiliki passive income yang setiap bulan pasti akan masuk meskipun saya tidak bekerja, mungkin beda ceritanya. Nah, jadi sekarang apakah kita yang memiliki dana setara dengan UMR ya kan setiap bulannya mungkin untuk bisa mendapatkan yang namanya passive income? Tidak gampang. Kalau bilang mungkin, mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya kan? Di kata bahasa Inggris yang mengatakan impossible ya. Impossible itu akan menjadi I'm possible dengan huruf A, huruf I-nya dikasih apostrophe. Ya. Artinya dari impossible menjadi I'm possible itu yang harus di-upgrade adalah I-nya. I itu adalah saya. I'm possible. Jadi dari impossible menjadi I'm possible, I-nya harus dikasih apostrof, artinya harus di-upgrade. Ya. Jadi kita harus mengupgrade diri. Karena untuk sukses diperlukan 3 hal, modal, waktu, dan keahlian. Ini 3 hal pokok yang harus dimiliki. Salah satu nggak ada, ya kan? Maka yang lainnya harus ditingkatkan. Sehingga seandainya modal nggak ada, maka waktu dan keahlian harus diperbaiki, harus dilebihkan. Ya kan? Karena semuanya harus seimbang. Ya, waktu 100%, modal 100%, keahlian 100%, maka akan sukses. Nah, kalau modalnya cuma 10%, berarti ada gap 90%. Berarti mungkin waktunya akan menjadi 145%, keahliannya 145%. Ya itu kurang lebih ya kalau kita logikakan, kita hitung-hitungan secara kasar. Kenyataannya nggak sesimpel itu. Jadi kalau kita pada saat itu belajar dari yang sudah saya lakukan dan juga teman-teman saya lakukan, kita mulai dengan menyisihkan setidaknya 10% dari income bulanan kita.
untuk kita persiapkan, ya, untuk kita persiapkan, eh, untuk kita persiapkan sebagai modal, ya kan, dalam kita merancang suatu pipa penghasilan pasif income yang nantinya akan kita jadikan sebagai pasif income, ya. Nah, 10% ini setidaknya kalau seandainya sekarang UMR-nya 2,5 atau berapa sekarang di wilayah Anda, ya, katakanlah 2,5, 3 juta, 2,5 lah, jadikan 10%-nya itu 250.000, ya kan? Anggaplah 250.000, kita ambil rata-rata. Nah, 250.000 setiap bulan itu kita pakai apa? Kita sisihkan, ya. Kita sisihkan untuk modal kita di suatu saat. Kalau seandainya misalnya tahun depan 250.000 kali 12 itu kan sudah sekitar 3 jutaan, ya kan? 3 juta dalam 1 tahun dikumpulkan. Mungkin di tahun depan, 1 tahun dari sekarang sudah mulai untuk memikirkan mau masuk di usaha apa, ya, mau bikin bisnis kecil-kecilan apa di rumah, ya kan? Itu 1 tahun lagi. Tapi dalam 1 tahun ke depan, apakah kita yakin kita masih bekerja? Ya kan? Apakah kita yakin bahwa kita masih bisa menyisihkan 250.000 ini? Ya kan? Nah, saya sedang menguji apa yang sudah saya sampaikan beberapa episode-episode yang lalu, ya kan? Saya menguji dalam 1 minggu ini saya mencoba untuk menyiapkan sebuah bisnis di rumah, ya kan? Rencananya dengan modal 300.000, ya. 300.000 saya coba untuk membuka kecil-kecilan jual minuman sama gorengan, gitu kan, di depan rumah rencananya. Ini cuma menguji aja. Dan saya belanja kebutuhan yang kurang lebih kita bisa pakai untuk membuka jual minuman kekinian ditambah dengan gorengan kekinian lah, ya. Simpel-simpel itu. Nggak cukup ternyata 300.000. Belanja udah habis 1 juta. Jadi nggak cukup ternyata. Jadi kebijaksanaan kita untuk memulai, kita harus bisa menahan diri untuk memulai di 1 tahun yang akan datang. Tapi ada kemungkinan itu pun akan meleset. Jadi diperlukan sebuah media yang bisa untuk mengakomodir, ya, untuk mengakomodir ide tersebut dengan 250.000 setiap bulan. Bagaimana kita bisa menghasilkan yang nanti 2-5 tahun yang akan datang bisa kita mendapatkan passive income sekitar 10-15 juta. Ya. Ada tiga cara yang kita pakai, yang bisa kita lakukan. Pertama, kita membeli franchise, ya, mungkin franchise itu mungkin seperti The Kriuk dan sebagainya, ya kan, itu kita kumpulkan, mungkin 2 tahun lagi baru kita mulai, ya kan. Atau kita, kalau Anda berani bermain di saham atau di Bitcoin, mungkin bisa, ya, dengan 250.000 per bulan, main dikit-dikit bisa, tapi itu progresnya juga akan sangat lambat, ya. Kalau mau cepat ada dua bidang yang bisa dipakai untuk mendapatkan sebuah penghasilan tambahan ataupun sebagai pipa kedua setelah kita bekerja 8 jam sehari dari jam 9 sampai jam 5 sore di pekerjaan utama kita, ya kan. Ya, mungkin kalau kita ngomong dari persiapan di rumah sampai ke rumah itu mungkin 12 jam. Ya, kita punya waktu 24 jam, kepake di jalan sama kerja 12 jam. Ya, untuk istirahat, tidur segala macam dan me time mungkin 8 jam. Ya, dan lain-lain, terus masih tersisa sekitar 4 jam lagi. Ya, janganlah 4 jam. Coba gunakan 1 jam saja setiap hari Anda untuk mengasah keahlian Anda, mengasah keterampilan Anda yang Anda suka di mana. Anda punya 250 reserve money yang Anda sisihkan dari gaji Anda.
250.000 ini Anda bisa pakai untuk membeli e-book, bisa untuk membuat ikut e-course, membeli buku di toko buku, ya kan? Membeli ikut pertemuan atau ikut suatu seminar-seminar yang diadakan di setiap kota sepertinya ada. Ikuti itu, asah keterampilan Anda. Ya, apa yang Anda mulai dari yang Anda suka. Itu akan jauh lebih baik dibanding Anda mulai dengan apa yang Anda inginkan. Anda menjadi, misalnya sekarang lagi ngetren apa, Anda ngikut-ikut, itu belum tentu juga passion Anda. Karena kalau Anda mulai dengan apa yang Anda suka, Anda mulai dari passion Anda, dan kemudian Anda gunakan yang 250.000 ini untuk Anda belajar, memperdalam, mempertajam passion Anda, maka itu akan jauh lebih baik. Karena uang itu bukan segalanya, tapi suatu segalanya itu butuh uang. Ya, nah jumlahnya itu tergantung. Kalau Anda uangnya kecil, maka semangat juang Anda harus lebih besar, keahlian Anda harus lebih baik. Ya, semangat juang diwujudkan dengan apa? Dengan mengisi waktu luang Anda dengan hal-hal yang berhubungan dengan improvisasi diri Anda, meningkatkan kapabilitas Anda. Anda punya lebih, Anda kerja 12 jam dari mulai berangkat kerja sampai pulang 12 jam, itu di luar kalau seandainya ada ketemu klien segala macam, ya. Nah, Anda di rumah mungkin Anda tidur, ya kan, tidur 7-8 jam, ya. Anda anggaplah 8 jam Anda tidur, ya, sehatnya begitu. Kemudian 2 jam Anda gunakan me time, kumpul dengan keluarga, Anda sisihkan 2 jam. Ya, di antara waktu Anda itu untuk benar-benar Anda meningkatkan kualitas diri Anda. Ya, itu cara yang terbaik untuk jangka menengah dan jangka panjang. Nah, kalau mau cepat gimana? Aku pengen segera mentas. Aku pengen cepat mentas. Aku pengen bisa segera mendapatkan suatu yang lebih sehingga bisa setidaknya memperoleh apa yang saya inginkan lebih daripada yang sekarang yang cuma untuk sekedar memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, ada kalau kita belajar dari cash flow quadrant-nya Robert Kiyosaki, tahap pertama sudah kita lalui sebagai employee. Ya, sebagai employee Anda sudah sebagai pegawai. Anda sudah sebagai karyawan itu adalah di kuadran kiri sebelah atas. Sebagai employee. Anda bisa masuk ke self-employed dengan membuka suatu usaha kecil-kecilan dulu. Ya. Tapi dengan Anda cuma menyisihkan 250.000 per bulan untuk mencoba kecil-kecilan bisa tapi berat. Ya. Mungkin Anda bisa mulai menjadi seorang affiliate, ya, makelar, retailer ataupun agen dari perumahan atau segala macam yang freelance, ya, freelance mungkin bisa dengan 250.000 sebulan untuk Anda gunakan waktu luang Anda 1 jam sehari, ya, untuk meningkatkan kualitas, kemudian mempertajam kemampuan digital Anda, kemampuan Anda untuk di digital marketing dan sebagainya sehingga Anda bisa mempromosikan itu. Ya, atau Anda mau masuk langsung ke kuadran kanan, ya, tapi tetap harus dimulai dengan self-employed. Ya. Nah, tapi kalau mau cepat, sebenarnya ada beberapa bisnis yang bisa cepat, ya, dengan modal kecil. Ya, kalau modal Anda besar, nggak perlu bicara banyak bisnis yang bisa Anda kerjakan dengan modal besar. Tapi kalau Anda cuma punya 250.000 per bulan yang bisa Anda sisihkan, ya, yang pertama ini dipegang, Anda punya dana cuma 250.000 sebagai 10% dari UMR Anda. Oke, nah ini minim banget sehingga ada 2 faktor, waktu dan keahlian Anda harus diperbesar. Jadi waktu Anda ditambahin 1 jam sehari Anda sisihkan atau 7 jam seminggu, ya, Anda bisa gunakan 5 jam lah, nggak usah 7 jam.
5 jam seminggu lah Anda pakai. Ya, Anda mungkin bisa kumulasikan langsung di akhir minggu, ya, weekend yang biasanya Anda jalan-jalan senang-senang, mungkin Anda tahan diri, tapi Anda fokuskan 5 jam itu untuk Anda melakukan side hustle, atau setiap hari Anda sisihkan 1 jam. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu waktu keluarga. Oke, Anda yang ngatur. Tapi yang jelas 250.000 ini dikunci dulu sebagai suatu pegangan. Disinilah kemampuan finansial Anda. Diakui tidak, diterima atau tidak, saat ini punyanya itu. Nah, banyak di luar sana, banyak kita juga, saya juga dulu, akhirnya pasrah, mek sakmene gawe opo. Hanya dana segini jadi modal mau jadi apa? Ya. Dan ini tidak cukup untuk bisa kita memulai sesuatu yang baru, yang wah gitu kan. Kecil-kecilan pun bikin rombong rokok pun nggak cukup, ya kan. Bikin untuk untuk biaya perjalanan aja udah nggak cukup. Tapi apakah bisa? Bisa. Yang penting Anda satu, mau menyisihkan waktu. Yang kedua, mau belajar. Ya, karena apapun pekerjaan Anda sekarang, apapun keahlian Anda sekarang, itu tidak berlaku apabila Anda mencoba sesuatu yang baru. Ibarat Anda seorang nelayan yang ahli, ibarat Anda seorang nelayan yang sudah ahli untuk mengarungi lautan, untuk menjaring ikan, bahkan mencari ikan besar di tengah lautan, di tengah samudra, ya, dan Anda sudah bertahan dan mampu menaklukkan ombak dan gelombang. Tapi saat Anda harus menjadi petani, keahlian Anda di lautan sudah tidak berlaku. Anda harus belajar bagaimana bercocok tanam yang baik, bagaimana mengenal waktu yang baik, bagaimana mengenal bibit yang bagus, pupuk dan sebagainya. Ya. Jadi kalau Anda benar-benar berniat melakukan side hustle, ya, ini harus digarisbawahi karena ini salah satu sebab banyak orang yang gagal dalam menempuh ataupun mencapai apa yang mereka inginkan di bisnis kedua ataupun pekerjaan kedua. Karena mereka pada saat menjalankan side hustle-nya, pada saat menjalankan bisnis sampingannya, pada saat kan menjalankan bisnis paruh waktunya, membawa keahlian dan ego serta kebanggaan dirinya atas keahlian di tempat yang sekarang. Anda katakanlah sebagai staff di sebuah perusahaan, Anda ahli dalam coding, Anda ahli dalam inputting data, mungkin Anda di warehouse, Anda ahli dalam inventory. Ya, tapi saat Anda masuk ke dalam suatu pilihan side hustle Anda, bisnis sampingan Anda, bisnis paruh waktu Anda, maka semua keahlian Anda yang kemarin Anda taruh, Anda tinggalkan di tempat kerja Anda. Anda keluar dari sana dengan diri Anda yang masih kosong. Dengan gelas Anda yang masih kosong, yang akan siap untuk menerima informasi yang baru. Anda siapkan waktu dan siapkan wadah kosong untuk apa? Menerima informasi baru, belajar. Ya, sehingga Anda bisa ahli di dalam bidang itu. Ya. Nah, salah satu side hustle, sampingan, bisnis sampingan atau pekerjaan sampingan yang dengan 250.000 per bulan itu bisa adalah bisnis asuransi. Waduh, asuransi kan susah. Ya memang, nggak ada kerjaan yang nggak susah. Semua kerjaan susah. Kenapa susah? Karena kita nggak tahu, karena kita belum mencobanya, karena kita belum jalan di sana. Sama juga dengan pada saat Anda awal pertama kali masuk di pekerjaan Anda sekarang yang Anda ahli. Pertama kali Anda masuk di sana itu susah. Anda belajar, Anda benar-benar luangkan waktu sehingga sekarang bisa ahli. Sama juga di situ. Yang pertama bisnis asuransi. Kenapa? 250.000 itu cukup untuk Anda untuk melamar sebagai agen di sebuah perusahaan asuransi.
Tapi sebelumnya Anda selidiki dulu. Banyak perusahaan asuransi di Indonesia ini, lokal maupun internasional. Anda selidiki dulu. Dan beruntung dan berbahagia serta sangat bersyukur kita pada era sekarang ini bahwa di internet, di mbah Google, semua informasi itu ada. Ya, semua info itu ada. Sehingga kita bisa lihat asuransi apa? Asuransi A, B, C, D, asuransi merah, biru, kuning, coklat, jingga, apapun dah warnanya. Anda klik, Anda search di Google, lihat bagaimana histori, bagaimana sejarahnya, bagaimana kemampuan bayarnya, yang dikenal sebagai RBC ya, risk based capital mereka berapa persen. Ya, karena minimal 120% itu adalah yang ditentukan oleh OJK. Maksudnya apa? Apabila seluruh klien mereka melakukan penarikan dana, maka mereka masih punya spare 20% untuk memulai bisnis itu kembali. Kenapa 250.000 cukup? Karena untuk menjadi agen di asuransi manapun, ya, di asuransi jiwa manapun, di asuransi general assurance juga, ya, Anda hanya diperlukan pertama kali adalah niat. Kemudian Anda mempelajari, Anda melihat, Anda cocok, Anda harus punya lisensi. Karena ini Anda bekerja di lembaga keuangan bukan bank, yang berhubungan dengan duit, yang harus dipertanggungjawabkan, maka kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah nasabah Anda, calon klien Anda nanti, Anda harus punya lisensi. Lisensi yang dikeluarkan resmi oleh negara, dalam hal ini adalah AADI, ya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Atau kalau Anda pilih program syariah, ada AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Itu biayanya, ada biaya untuk ikut ujian, Anda bayar, ada biayanya, ya. Dengan 250.000 Anda cukup untuk membiayai itu, ya. Anda bayar, Anda ikut ujian, Anda dapat lisensi, baru Anda bisa menjual. Dan jualan asuransi nggak butuh waktu, nggak butuh tempat, Anda bisa lakukan secara offline dan secara online. Ya, lebih detailnya nanti kita bicarakan di sesi berikutnya, atau kalau ada yang mau katakanlah mengetahui lebih jauh, bisa direct ke saya, ya, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kalau saya jelaskan di sini panjang ya, waktu saya nggak cukup. Nah, itu bisnis yang pertama yang bisa Anda lakukan dengan 250.000 per bulan. Ya. Kita ngomong bisnis yang bisa dengan 250.000 per bulan ya. Ini dicatat ya. Nanti jangan bilang, waduh kok itu sahabat ya. Kita ngomong dengan bisnis 250.000 per bulan, Anda pengen jadi miliarder, pakai apa? Salah satunya adalah asuransi. Karena kalau Anda bikin UMKM, Anda masuk ke jalur UMKM, Anda bikin rombong depan rumah, saya sudah buktikan sekarang, nggak cukup. Minimal 1 juta. Itu juga belum kemana-mana. Minimal itu 1 juta, modal 1 meja, ditambah isinya. Nggak dapat rombongnya. Ya, 250.000 nggak bisa. Anda harus kumpulkan minimal 6 bulan. 6 bulan dapat 1,5. Itu pun baru bisa mulai 6 bulan lagi. Tapi kalau Anda mau mulai dari sekarang dan bisa segera, agar bisa segera mendapatkan uang cepat dan halal tentunya, ya kan? Masuk ke jalur asuransi sebagai pebisnis asuransi, dalam ini sebagai agent asuransi. Syaratnya Anda baru bisa menjalankan bisnis asuransi, ya, berperan sebagai agen yang terregistrasi atau license agent. Anda harus lulus ujian AADI. Kalau Anda mau pegang syariah, Anda juga ikut ujian AAS. Nah, itu 250.000 cukup. Setelah itu bulan depannya 250.000 bulan depan Anda pakai buat apa? Anda pakai buat transport. Anda pakai buat
ketemu teman, Anda pakai buat ngape, ngobrol-ngobrol. Ya, karena prinsip daripada bisnis asuransi adalah walking-walking, talking-talking, money coming. Jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, uang datang. Jadi Anda 1 jam Anda ya yang kosong setelah pulang kerja, Anda pakai buat jalan-jalan. Kemana? Ke tempat teman-teman, ngobrol-ngobrol di sana, cari apa yang bisa Anda bantu dan berikan solusi sebagai agen asuransi. Nah, itu yang kita bicara tentang peluang yang pertama. Lebih detail, lebih jelentreknya, lebih jelasnya nanti kita akan buka satu session lagi khusus kita membahas tentang bisnis asuransi. Ya, nah sekarang yang kedua, ya kan, yang kedua yang bisa cepat dengan 250.000 per bulan, ya Anda punya 250.000 per bulan, adalah dengan masuk ke bisnis pemasaran berjejaring atau yang dikenal sebagai MLM atau network marketing. Pasti sudah ada, waduh, MLM lagi. Jangan salah ya, multi level marketing adalah salah satu bagian dari marketing itu sendiri. Bagian dari strategi perusahaan untuk menjalankan atau mendistribusi produknya dengan menggunakan yang namanya multi level marketing. Ya, itu resmi. Yang nggak resmi adalah ponzi, money game. Itu yang membuat masalah selama ini. Di multi level marketing itu ada dua, ya, ada dua jalur yang Anda harus tahu. Yang pertama adalah jalur di mana yang berpeluang berhasil adalah mereka yang duluan masuk. Ya, meskipun sebenarnya di situ pun yang belakangan masuk bisa berhasil. Ya, kalau dia punya strategi yang bagus untuk mengelola jaringannya. Biasanya ini di bisnis yang berbentuk binari atau trinari, 2 kaki atau 3 kaki. Atau bisnis yang benar-benar, ya MLM yang benar-benar siapa yang bekerja paling keras, siapa yang benar-benar berjuang paling keras, dia yang pasti berhasil. Ya, di binary maupun trinary itu juga bisa terjadi, tapi akan keras sekali persaingannya. Nah, sistem yang bisa membuat yang berjuang paling keras akan mendapatkan hasil terbaik itu di sistem matahari, di mana Anda bisa bebas buka frontline sebanyak-banyaknya. Ya, setelah buka frontline ini adalah orang yang Anda ajak langsung sebagai mitra bisnis Anda, yang Anda langsung ajak, yang Anda sign agreement pribadi dengan dia. Ya, bukan yang dia sign agreement itu adalah downline Anda. Ya, tapi yang Anda langsung sign agreement, yang tanda tangan starter kitnya, tanda tangan agreementnya adalah antara Anda dengan dia, ini frontline. Ya, garis yang persis di depan Anda. Anda bisa bangun banyak. Mau 10, 20, 30, 40, 50, 70. Karena semakin banyak frontline Anda, semakin kaya Anda. Ya, karena semua pembelian mereka rabatnya masuk ke Anda. Sementara mereka belum punya frontline, itu belum dapat income. Jadi Anda semakin banyak melebar ke samping, semakin panjang Anda punya frontline, semakin kaya, semakin berhasilan. Tapi Anda nanti bantu mereka ke bawah, semakin dalam Anda ke bawah, itu semakin stabil. Ini yang kadang-kadang banyak orang yang tidak kuat, karena melebar dan ke dalam ini suatu cerita tersendiri, butuh keahlian yang berbeda, ya. Dan itu nanti kita bisa cerita di session sendiri, ya.
250.000 apa cukup? Benar, cukup. Bisa. Asal Anda tidak mudah terpancing emosi saat Anda dapat motivasi dari upline Anda. Anda harus benar-benar strategik. Anda mengikuti sistemnya, tapi tidak emosional dalam mengikuti sistem. Anda menjalankan sistemnya, tapi juga Anda harus punya mindset sebagai seorang pebisnis. Ya, apa yang dianjurkan oleh sistem itu pasti benar, karena sudah dibuktikan. Masalahnya apakah Anda sudah mampu? Ya, karena biasanya multi level ataupun network marketing yang baik, dia punya kelas-kelas yang akan mendidik kita untuk membantu kita sedikit demi sedikit membangun bisnis kita dengan lebih baik. Ibarat kata ada kelas TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, kalau Anda baru masuk, ya di TK dulu lah. Anda belajar ngejak dulu. Anda belajar kenal huruf dulu. Anda belajar kenal angka dulu. Jangan baru masuk, Anda pengen langsung ada di SMP. Itu banyak terjadi di bisnis multi level marketing maupun network marketing yang menyebabkan banyak orang gagal. Karena dia punya ambisi pengen cepat, dia langsung ambil program SMP. Sementara TK SD-nya dia belum lulus. Ya. Nah, ini masalah yang menyebabkan lebih dari 70% pemain bisnis multi level marketing, network marketing di dunia ini gagal. Ya. Dan 70% dari yang 30% itu so-so nggak kemana. Ya. Nah, itu adalah statistik. Ya, statistik. Dan kenapa orang banyak akhirnya multi level marketing maupun network marketing ini menjadi begitu buruk? Ya, image-nya sama juga dengan asuransi. Menjadi buruk image-nya itu karena apa? Karena oknum. Karena cara kerja yang salah. Karena tidak mengikuti sistem. Baik tadi yang saya anjurkan pertama bisnis asuransi maupun bisnis network marketing atau multi level marketing, ini mereka punya sistem kerja sendiri yang sudah teruji. Nah, ini yang harusnya diikuti. Anda mengikuti sistem, tapi juga jangan emosional. Ya, sama dengan waktu Anda di bisnis asuransi maupun di bisnis network marketing atau di bisnis-bisnis lainnya. Itu yang punya sistem, itu ada stratanya, ada kelas-kelasnya. Kelasnya berdasarkan dari level kemampuan Anda. Misalnya di bisnis asuransi, Anda masih baru sebagai agent. Ya, sebagai agent, belum apa-apa sudah pengen langsung naik manajer. Padahal secara kekuatan bisnis, secara portofolio Anda belum memadai. Meskipun mungkin secara matematika, secara syarat Anda memenuhi syarat. Tapi secara real, misalnya gini, ada asuransi yang mensyaratkan kalau agent mau promosi menjadi manajer, dia harus melakukan penjualan pribadi sebesar sekian polis, bernilai sekian rupiah. Ya, ada syaratnya. Anggap katakanlah 300 juta. Dia harus dalam 1 tahun bisa menjual polis yang bernilai premi, ya kan? Berpilih premi masuk dalam tahun itu sebanyak 300 juta. Ya. Nah, tapi setelah itu dia juga harus punya syarat organisasi. Targetnya apa? Dia harus punya 4 atau minimal 2 aktif agen di bawah. Yang namanya aktif agen adalah agen yang sudah berproduksi, agen yang sudah mendapatkan komisi, agen yang sudah melakukan penjualan polis. Tapi banyak praktek di sana di lapangan, ya, angka ini tercapai, dia punya 2 rekrutannya belum ngapa-ngapain, akhirnya dinaikkan sebagai manajer.
Sehingga yang terjadi pada saat dia posisi manajer, sebenarnya dia one man show. Manajer yang bekerja sendiri. Produksi sendiri, masuk sendiri, kadang-kadang dimasukin ke agen, dan itu praktek-praktek yang menyimpang. Itu yang menyebabkan nanti di ujung, di perjalanan, menjadi sebuah masalah. Sama juga dengan bisnis network marketing maupun multi level. Banyak yang ngambil buy fund. Ya, memang dikatakan dalam sebuah sistem bahwa yang pertama kali untuk bisa sukses Anda harus punya tujuan. Pertama punya tujuan atau impian. Harus kemudian Anda punya daftar nama, orang yang akan Anda prospek. Anda undang mereka, Anda presentasikan. Ya, untuk meyakinkan harus pakai produk. Kemudian Anda ikuti sistem, Anda mengikuti kelas-kelas pembelajaran. Nah, akhirnya mereka berbondong-bondong mengikuti, ini nggak salah, ikut. Tapi yang pertama, itu Anda harus dapatkan adalah why-nya. Mengapa saya menjalankan itu? Nah, untuk bisa mendapatkan mengapa, Anda harus kenal juga dengan bisnisnya, kenal dengan produknya. Anda harus menjadi usernya, ya. Anda pakai dulu, Anda beli dulu, Anda cek dulu mana yang produk cocok, Anda coba, Anda puas, Anda yakin. Baru kemudian Anda mulai menjalankan sistemnya. Karena kalau Anda hanya menjalankan bisnis multi level marketing dengan mental Anda sebagai seorang sales person dari sebuah perusahaan, itu beda hasilnya. Karena seorang sales bisa menerangkan sebuah produk hanya berdasarkan brosur ataupun literatur. Dia bisa yakin, bisa ngotot. Ada apa-apa dia bisa lapor bos. Tapi kalau Anda pebisnis multi level atau pebisnis network marketing, Anda harus tahu produknya, Anda kenal, Anda yakin. Keyakinan karena Anda memakai sendiri dengan keyakinan karena Anda membaca literatur akan tercermin dalam saat Anda berbicara. Ya, karena seorang sales mendapatkan penjualan, selesai. Tapi kalau Anda sebagai seorang network marketer, Anda mempromosikan, Anda melakukan rekrut, Anda mendapatkan downline, ini seumur hidup. Minimal semasa selama dia menjadi agen distributor di bawah Anda. Ini tanggung jawab Anda. Dan Anda tetap harus berwajib. Karena itu akan ada hubungan yang berbeda antara seorang network marketer terhadap prospeknya dengan seorang salesperson terhadap prospeknya, itu beda. Ya. Banyak orang gagal di bisnis network marketing ataupun multi level marketing karena benar-benar terlalu mengedepankan emosional. Anda dapat motivasi, Anda semangat, Anda jalan, tapi kadang-kadang lepas kendali, lepas daripada relnya. Apalagi kalau ada sistem yang di akhir bulan harus tutup poin, karena Anda ngejar target. Masalahnya target Anda kadang-kadang banyak sekali bisnis network marketing ataupun multi level marketing itu tidak memiliki yang namanya kisi-kisi ataupun KPI. Kalau di perusahaan itu namanya KPI, Key Performance Indicator. Ya, indikator kunci atas sebuah performa. Atau kalau dalam sebuah network marketing biasanya sebagai vital sign. Ya, Anda misalnya, Anda sebagai seorang pemula, kemudian naik jenjang promosi, apakah jenjang itu sebagai seorang direktur atau sebagai eksekutif atau sebagai level bronze, silver atau apalah namanya itu. Ya, istilahnya tiap perusahaan beda. Ya, terima kasih tab-tabnya ya, Mbak Nur Halimah ya. Oke. Ya, jadi Anda harus benar-benar tahu apakah Anda itu sudah layak mendapatkan sebuah posisi di dalam jenjang karir di baik Anda di asuransi maupun di network marketing. Artinya gini, kalau Anda dipromosikan, kemudian kalau di asuransi mungkin jarang ya, ada mungkin banyak gala dinner setahun sekali atau 6 bulan sekali. Tapi kalau di network marketing biasanya ada
penghargaan bisa setiap minggu ataupun setiap 1 bulan. Anda achieve sesuatu, Anda akan dihargai, Anda naik panggung, Anda dapat aplaus. Ya. Tapi harus Anda tanyakan diri Anda sendiri, aplaus ini pantas nggak buat saya? Benar nggak saya sudah melakukan apa yang seharusnya menjadi syarat untuk saya mendapatkan posisi tersebut? Karena banyak ya, kadang-kadang karena ingin dapat sebuah penghargaan, memaksakan diri. Ya, mungkin vitals-nya ada 10, Anda cuma masuk 2. Tapi karena syarat poinnya sudah masuk, Anda dihargai. Tapi Anda lupa, ya kan, bahwa ada PR-PR yang untuk mengisi poin-poin yang belum Anda capai. Anda mulai mengejar lagi poin lebih tinggi, lebih banyak lubang-lubangnya. Sehingga pada sebuah poin, sebuah titik level yang seharusnya sangat tidak mampu Anda capai karena syaratnya Anda belum penuhi semua, Anda terima penghargaan tersebut, itu bisa menyebabkan Anda tergelincir. Apa saya bisa bilang gitu? Saya pernah. Ya, jadi itu ya, kerabat Rasipa dimanapun berada, juga teman-teman yang ada di live TikTok saya, itu yang harus diperhatikan. Dan 2 bisnis ini yang bisa dimulai dengan 250.000 per bulan. Ya, nggak semua, ya nggak semua. Kalau asuransi Anda pasti 250.000 per bulan cukup untuk memulai. Cukup. Di asuransi manapun di Indonesia ini, dengan Anda punya uang 250.000 reserve money, memulai bisnis asuransi cukup untuk memulai. Ya, untuk sukses nanti konsultasikan dengan leader Anda. Ya, yang pasti Anda harus punya semangat, harus Anda punya menyiapkan waktu dan mengasah kalian. Anda harus upgrade diri. Seperti tadi, impossible menjadi I'm possible. I-nya atau sayanya yang harus harus di-upgrade. Kalau di network marketing 250 itu cukup, tapi tidak semua perusahaan multi marketing cukup dengan 250.000 per bulan. Ya, ada beberapa. Kalau Anda mau detail tentang ini, bisa konsultasi. Bisa kita omongin lanjut ya. Ya, saya nanti bicarakan di sesi yang lebih khusus kita bicara tentang network marketing. Oke, untuk Mas Bim dari Kim Parcel Jaya, Mas Yudi, selamat bergabung. Terima kasih. Sebelumnya coba saya sapa-sapa dulu ya. Udah cukup lama ini, cukup banyak yang sudah gabungan, saya belum sapa. Ya, terima kasih ya untuk Wahyu Hidayat, Mbak Suni, Semardi, Pak Herman, Ainurah Ilma, Pak Sujaya, Jalur Story, Bunda Ida, dan masih banyak lagi ini ya. Oke. Ya, terima kasih udah atensinya. Tetap semangat ya, biar bagaimanapun ya, yakinlah bahwa selama Anda mau meluangkan waktu dan kemudian mau meningkatkan kapasitas diri Anda, meningkatkan keahlian Anda dengan mau belajar, membuka diri terhadap hal baru, ya, mengosongkan gelas Anda untuk menerima kucuran air pengetahuan yang baru, meskipun modal Anda terbatas, Anda bisa cepet. Anda bisa untuk bisa mendapatkan passive income 10-15 juta per bulan tanpa Anda bekerja lagi, bahkan mungkin lebih. Ya, jadi di situ teman-teman tetap semangat ya. Nanti kita lanjutkan dengan sesi khusus kita bahas tentang bisnis asuransi, dan ada sesi khusus yang kita bahas tentang bisnis network marketing. Apa sih network marketing yang bisa dengan 250.000 per bulan? Setelah 1 tahun, Anda akan bisa mendapatkan 10 juta per bulan. Ya. Dalam 2-5 tahun, Anda bisa benar-benar freedom. Tidak perlu bekerja lagi, Anda akan dapatkan passive income yang terus-menerus tanpa Anda perlu bekerja lagi. Karena jaringan Anda akan sudah sangat besar dan Anda akan punya banyak leader di bawahnya yang sudah bekerja sendiri. Oke, tetap semangat.
Sampai di sini dulu session saya. Jumpa lagi yang akan datang. Dan juga kerabat Trasdipa yang akan dimanapun berada, tetap semangat. Jumpa lagi di sesi berikutnya. Dan salam yang paling manis buat kerabat Trasdipa dan juga yang ada di samping kerabat Trasdipa. Jumpa lagi and bye-bye now.